Subhanallah walhamdulillah. Subhanallahil azim. Subhanallah walhamdulillah. Subhanallahil azim. Subhanallah walhamdulillah. Subhanallahil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk seluruh sahabat-sahabat YouTuber, sahabat media, serta para pemirsa yang selalu aktif mengikuti konten-konten Ayah Sadam, termasuk untuk seluruh para pendengar, para penggemar setia Radio RS yang ada di seluruh tanah air Indonesia, di Jakarta, Jakarta Selatan dan sekitarnya. Dan tak lupa pula untuk sahabat-sahabat tetangga, negara tetangga kita, semoga senantiasa kita semuanya tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Doaku selalu menyertai Anda semua. Kembali lagi kepada saya pribadi selaku pembawa acara Radio RS yang ada di channel Ayah Sadam, mengudara kembali untuk membawakan acara tanya jawab seputar dunia lain. Kali ini saya akan bacakan salah satu nama yang berkaitan dengan atensi yang bernama Randi dari Maluku. Alhamdulillah saya dapat sahabat dari Maluku ya. Lebih abdulnya akan saya bacakan untuk atensi saudara Randi yang ada di Maluku. Mudah-mudahan Anda mendengarkan. Kalau memang Anda tidak sempat mendengarkan langsung, memang harus di lingkup adanya DKI ya. Anda dapat bisa melihat di video di Ayah Sadam ya. Kembali lagi, lebih abdulnya saya akan bacakan saudara Randi atensi yang Anda kirimkan kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa Bung Jepri, salam kenal, salam sengkol Bung Jepri. Alhamdulillah Bung Jepri, mudah-mudahan kita bisa ketemu Bung Jepri ya. Sekalipun saya baru kenal, mudah-mudahan atensi saya cepat lekas dimuat. Begini Bung Jepri, saya adalah si pemuda lajang yang memang gigih dengan usaha Bung Jepri. Saat itu memang lagi krismon, saya terjadi gulung tikar ceritanya Bung Jepri. Lantas saya bertemu dengan seseorang, katakanlah senior saya, baru kenal Bung Jepri. Beliau kelihatannya baik, sampai-sampai ngobrol lama Bung Jepri di warung makan. Lantas singkat kata kami melakukan perjanjian, saya disuruh sowan di rumahnya dengan satu niat kerjasama, masing-masing punya usaha, dan beliau menjanjikan ingin memberikan modal seperti itu Bung Jepri. Lantas pada hari berikutnya sesuai yang dijanjikan, saya hadir di mana tempat rumah beliau berada. Di saat saya datang ke rumah disambut oleh seorang istrinya. Nah, suaminya itu adalah teman baru saya. Lantas begitu beliau menyalami saya, duduk sebentar, terus beliau mengatakan, "Pak, nunggu sebentar ya, saya akan panggilan Bapak di dalam." Dia katakan demikian. Begitu si ibu bangun dari tempat duduk Bung Jepri, dia membalikkan badan masuk ke ruang tengah. Saya sangat-sangat dikejutkan Bung Jepri, adanya perbedaan kelainan di punggung seorang ibu. Kebetulan beliau memakai baju di belakangnya kan bolong-bolong Bung Jepri, ya namanya ke wanita gitu ya, yang membuat saya kaget. Seluruh punggungnya terdapat bulu seperti kayak bulu macan. Nah, itu yang membuat saya kaget Bung Jepri, seluruh punggungnya. Di situ langsung saya istighfar dalam hati, astagfirullahaladzim, 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 ya Allah, ya Allah, ya Allah. Apa ini benar apa yang saya lihat di punggung si wanita itu? Ada apa sebenarnya? Saya baru kenal si bapak itu, barangkali itu suaminya.
Mudah-mudahan engkau menjaga hamba ya Allah, jauhkan dari kejahatan kesuliman. Saya katakan demikian Bung Jepri dalam hati saya. Lantas membaca surat Al-Fatihah, ayat kursi Bung Jepri. Gak lama kemudian si suaminya itu, yang saya maksud adalah si bapak itu yang akan kerjasama dengan saya, hadir. Di situ kami salaman, jabat tangan, terus terjadilah dialog. Inti sari daripada pembicaraan adalah beliau waktu itu juga akan memberikan modal pada saya. Lantas beliau meminta nomor rekening saya. Disitulah Bung Jepri. Setelah saya pulang dari situ, setelah saya dapat modal sekian miliar dari beliau, malamnya Bung Jepri, ya terus terang saja Bung Jepri, saya memang rajin sholat malam Bung Jepri. Alhamdulillah, soal masalah istiqomah saya selalu menjaga. Apalagi sebelum saya menayangkan atensi kepada Bung Jepri, saya beberapa kali mempelajari di mana adanya konten-konten Bung Jepri yang ada di Ayah Sadam. Jadi saya dapat terbantu menambah wawasan adanya. Makanya pada kejadian tadi saya langsung membaca sesuatu untuk menjaga diri saya, katakanlah pemagar Bung Jepri ya. Alhamdulillah Bung Jepri. Nggak tahu kenapa kalau seandainya saya tidak bertemu dengan channel Ayah Sadam dengan keadaan seperti itu, barangkali saya yang dikhawatirkan cuma satunya Pak, karena satu reaksi-reaksi baru dari istrinya teman baru saya yang punggungnya penuh dengan bulu macan. Itu yang membuat saya tanya, apakah beliau mengetahui adanya terdapat muncul yaitu bulu macan, apakah memang sesuatu yang sengaja atau bagaimana, saya nggak tahu Bung Jepri. Nah, kembali lagi kepada diri saya Bung Jepri. Setelah saya mendapatkan modal dari teman baru saya itu, malamnya pada saat saya lagi sholat malam, saya memang dengan sengaja zikir berkepanjangan Bung Jepri sambil nunggu sholat 3/4 malam. Memang alhamdulillah saya selalu menjaga hal itu. Tiba-tiba Bung Jepri, atap saya yang terdapat di bawah saya lagi sedang zikir, dumbrak kencang banget Bung Jepri, sampai nembus di mana adanya atap langit-langit yang saya buat duduk sedang zikir Bung Jepri. Itu bisa nembus Bung Jepri, hancur di atas. Sehingga apa? Sementara itu saya sudahi doanya, lantas saya sambil wiridan, saya melihat ke depan. Tapi tidak ada apa-apa Bung Jepri. Saya tetap wirid apa yang saya bisa Bung Jepri. Memang saat itu saya lagi wirid. Saya melanjutkan sambil jalan, sambil keluar, sambil lihat-lihat di lingkungan rumah, termasuk terutama atap yang terdapat di dalamnya. Kok bisa nembus ke dalam, bisa bolong begitu Bung Jepri, hancur. Tak lama kemudian Bung Jepri, karena saya tidak melihat sesuatu, saya masuk kembali Bung Jepri. Ternyata Bung Jepri, sosok wanita itu hadir Bung Jepri. Di kamar saya sambil merinding. Persis orang itu. Dia mengatakan begini, anak muda, enak saja kau menerima uang segitu banyak miliaran dari suami saya. Itu uang gue. Jangan coba-coba kau makan seenaknya. Dia bilang begitu Bung Jepri, sehingga saya bingung dibuatnya Bung Jepri. Di satu sisi saya juga merinding, apa benar dugaan saya ada kelainan-kelainan. Waktu pertama kali saya hadir di rumahnya Bung Jepri. Nah yang kedua Bung Jepri, saya langsung bertanya sama dia, mohon maaf sebelumnya, saya kenal suami Anda juga belum lama. Karena beliau menjanjikan saya suruh hadir ke rumahnya, akhirnya saya datang. Dan Andalah yang menemui saya pertama. Bukankah begitu? Lantas dia mengatakan, betul, itulah saya, inilah saya. Nah, lantas saya bertanya, Bung Jepri, walaupun saya takut sedikit. Lantas apa yang Anda maksud? Saya terus terang bingung dibuatnya. Apa yang dimaksud? Tolong ceritakan. Saya adalah si pemilik harta. Suami saya hanya sebagai anak buah saya. Semua kekayaan yang dimiliki adalah milik saya. Tanpa saya, dia tidak punya apa-apa. Lantas saya bertanya kembali Bung Jepri, apakah Anda sosok manusia?
atau memang manusia jadi-jadian. Mohon maaf nih, sebetulnya saya terus terang orang awam, saya kepingin keterbukaan Anda. Saya katakan demikian menjadi, ya saya memang manusia, tapi saya memiliki kelebihan. Kenapa saya memiliki kekayaan segitu banyak yang diwakilkan oleh suami saya? Sayalah si pemuja harimau. Lantas saya bertanya kembali, oh jadi betul Anda yang memiliki punggung, yaitu bulu macan. Kok Anda tahu kalau saya memiliki bulu macan di punggungnya? Lantas saya bicara kembali Bung Jepri. Waktu itu saya datang ke rumah sana, Anda menemui saya lebih dahulu. Pada saat Anda bangun dari tempat duduknya, Anda ingin memanggil suami. Saya melihat adanya sosok, yaitu bulu macan yang ada di punggung Anda. Apakah Anda tidak menyadari kalau punggung Anda keluar bulu macan? Nah, di situ sempat sontak dia adanya. Lantas dia bicara, kalau memang itu adanya, Anda telah mengetahui dengan saya, berarti Anda sudah mengetahui adanya saya memiliki kelebihan. Saya si pemuja harimau kumbang. Tapi apa yang terdapat di punggung saya, bulu macan seperti kayak bulu macan pada umumnya, bukan kumbang, tapi julukan saya adalah si macan kumbang. Saya yang memiliki kekayaan dari situ. Sejak itulah saya menjadi orang kaya. Saya mengabdi kepada salah satu rajanya macan kumbang, siluman yang ada. Disitulah Bung Jepri, saya kaget dan takut dibuatnya, tapi saya tetap tegar dan tenang. Saya tetap sikir, tasbih selalu saya pegang di jari-jari sambil istighfar. Lantas saya katakan, sekarang begini aja, mumpung uang itu belum digunakan untuk usaha, saya ikhlas. Saya tidak kerjasama dengan Bapak, nggak apa-apa. Apakah saya harus mengembalikan lewat Bapak atau Anda? Terserah. Uang masih ada. Saya katakan demikian Bung Jepri. Lantas si wanita itu mengatakan, bagus kalau memang begitu. Nah, disitulah saya langsung bicara kembali. Sekarang ini aja Mbak, supaya lebih abdul, karena tadi yang menyerahkan uang adalah Bapak, saya akan datang sekarang juga, sekalipun jam segini hari. Padahal udah tengah malam lewat Bung Jepri, saya datang langsung ke sana. Saya jadi semangat Bung Jepri, saya yakin karena Allah. Saya langsung wirid terus saja. Sekarang saya mau ke sana. Panggillah suami Anda, bukalah pintu tamu. Saya akan melangsungkan pertemuan, mau mengawali dan mengakhiri saat itu juga sambil menyerahkan uang yang diberikan kepada saya. Saya katakan demikian. Lantas sambil wirid saya datang ke rumahnya. Kebetulan Bung Jepri, rumahnya nggak jauh Bung Jepri. Saya jalan kaki aja kurang lebih 1 kilo. Si suaminya belaga pelon Bung Jepri. Loh tumben malam-malam begini kok datang ke sini, kayak penting banget, ada apa? Padahal saya lagi ngitung duit yang ada di tas yang dia kasih ke saya buat modal. Saya rasa ini cuman kepura-puraan dia kali Bung Jepri. Padahal dia mengetahui adanya suaminya, istrinya yang memiliki hartanya dengan cara menyimpang gitu Bung Jepri. Lantas saya terus terang sama dia, mohon maaf Pak, saya mengenalkan diri dengan Bapak dengan cara baik-baik. Sekalipun kita baru kenal, saya mengakui Bapak orang baik. Tapi di satu sisi ini yang penting Pak, Bapak jujur dengan saya kalau memang mau kerjasama dengan saya. Tidak ada kata yang tersembunyi di balik hati Bapak. Ini terus terang saja Pak, saya katakan demikian. Latan si Bapak itu merasa bingung, seolah-olah tidak tahu menahu. Maksudnya apa ini semua, kata si Bapak itu. Sekarang ini aja Pak, kalau Bapak tidak mau menceritakan tentang masalah uang ini, saya akan mendahului. Bisakah Bapak panggilkan istri Bapak? Saya katakan demikian. Si Bapak itu kaget dibuatnya. Apa hubungan dengan istri saya? Ini kan urusan saya sebagai suami dengan Anda, karena kami akan bekerjasama usaha. Tapi ini terus terang Pak, kenapa saya menyuruh Bapak manggil istri dan kita bicara tiga orang supaya lebih jelas, saya katakan demikian. Kalau Bapak
memang benar-benar mau kerjasama dengan saya dan beri kepercayaan pada saya, panggillah istri Bapak. Akhirnya si Bapak itu memanggilnya, si istrinya datang, terjadilah kami dialog bertiga. Mohon maaf Pak, saya tidak mendahului, tapi biarlah si ibu ini, istri Bapak yang akan menceritakan. Mohon maaf Bu, tolong ceritakan dengan Bapak apa yang pernah terjadi. Ibu ketemu saya di kamar tidur saya yang sedang zikir. Disitulah si Bapak itu sempat sontak. Lantas si istrinya itu benar-benar berbicara jujur. Ya betul, pada saat teman Anda, jadi si Mbak itu bicara dengan bapaknya, pada saat teman Anda yang mau ajak kerjasama membawa uang banyak, saya datang ke sana, dia lagi zikir. Saya meminta uang itu untuk dikembalikan. Saya katakan demikian. Lantas suaminya sempat cekcok dengan si istrinya. Lantas istrinya malah mengancam, lu jangan macam-macam, sekalipun lu suami gue, tapi jangan pernah coba-coba memimpin saya, itu urusan gue. Uang-uang gue, harta-harta gue, lu cuma nama doang. Dia katakan demikian Bung Jepri. Sehingga di situ saya jadi kesannya gimana Bung Jepri ya. Akhirnya saya langsung to the point Bung Jepri. Mohon maaf Bu, Pak, ini kan jamnya jam menjelang pagi, tidak pantas saya bertamu. Ini karena terpaksa aja karena keadaan. Sekarang begini aja Bu, Pak, ini urusan kalian berdua. Detik ini juga saya akan mengawali dan mengakhiri pertemuan untuk kerjasama dibatalkan. Ini uang Bapak saya serahkan kepada Bapak kembali, dan tidak ada urusan lagi. Saya katakan dengan Bung Jepri, saya permisi. Assalamualaikum. Tidak dibalas Bung Jepri. Saya jawab sendiri, lantas saya pergi. Nah sejak itulah Bung Jepri, saya dimimpikan terus si wanita itu. Begitu bangun, si wanita itu memang tidak berani lagi masuk ke ruangan saya. Cuman suara tanpa wujud Bung Jepri. Tapi dia kayaknya tidak mampu menggoda saya kalau Bung Jepri. Apakah saya mau menjadi salah satu korbannya karena dia terus terang ngibrit begitu Bung Jepri. Mohon solusi dan pencerahannya Bung Jepri. Apakah betul apa yang dikatakan si wanita itu adalah memuja adanya macan tutul atau macan kumbang adanya, dan apa hubungannya dengan suami? Karena suaminya kok berani memiliki istri seperti itu. Untungnya saya belum berlanjut Bung Jepri. Yang ada nanti saya jadi salah satu korbannya seperti itu Bung Jepri. Dan yang terpenting gini Bung Jepri kan udah memahami tentang atensi saya. Tolong solusinya Bung Jepri. Ayat-ayat apa sih, amalan apa yang bisa buat menolak pemagar supaya suatu saat dia tidak datang ke rumah saya, tidak mampu hadir di rumah saya atau dimanapun saya berada. Mohon pencerahan dan solusinya Bung Jepri, agar saya tidak kepikiran mulu terus terang. Ya manusiawi Bung Jepri, namanya halal begitu. Nanti takutnya saya lagi lengah, lagi tidur, gimana Bung Jepri? Orang mau pertama kali aja tiba-tiba dia ada di ruangan saya, padahal saya dalam keadaan zikir itu Bung Jepri. Terima kasih Bung Jepri atas timonya, atas saya tunggu pencerahan dan solusinya. Wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Randi yang ada di Maluku, terima kasih atas bergabungnya Anda di mana adanya radio RS yang ada di channel Sadam. Kembali lagi pada atensi Anda yang baru saja saya bacakan. Memang betul adanya, karena biodata Anda lengkap di bawah ini ya, nama asli Anda yang tidak saya sebutkan. Saya selalu menjaga privasi yang terkait. Saudara Randi, memang betul adanya. Ini kelebihan-kelebihan Anda karena sebelumnya Anda memang menjadi orang yang tawadu ya, istiqomah. Alhasil alhamdulillah Allah selalu melindungi hambanya, terutama Anda. Anda untungnya belum sampai sejauh itu, baru memulai ya, dikasih modal. Tiba-tiba Anda mengetahui adanya punggung si istrinya punya kelainan. Ternyata apa dugaan Anda betul adanya, bahwa si ibulah itu yang pemilik harta karun dengan cara ilmu penyugi macan kumbang adanya. Kembali lagi kepada saudaraku Randi, itu sudah cukup jelas ya.
Jadi Anda tidak usah berhubungan kembali tentang masalah bisnis. Kalau memang kebetulan ketemu di jalanan, Anda cukup sopan saja, sebatas menyapa. Selain itu tidak usah. Kalau memang Anda mampu, bagaimana caranya Anda bisa menaklukkan kedua orang tersebut, terutama si wanita tadi, istrinya, supaya kembali ke jalan Allah. Itu gampang sebetulnya. Anda bisa nanti bincang-bincang dengan saya kalau ada kesempatan di tempat di mana adanya Majelis Taklim Akhlakul Karim yang ada di Jakarta, yang ada di studio RKS yang ada. Insya Allah kalau Anda bisa mengamalkan apa yang saya berikan, saya ikhlas karena Allah, demi untuk kemaslahatan menolong banyak orang, terutama Anda sendiri. Nanti kalau sudah mengamalkan, jangankan hal-hal gaib berani mendekati rumah Anda atau terhadap Anda, mereka tidak akan mampu. Mereka merasakan energi positif, mereka tidak akan pernah berani mengganggu Anda. Ya, untuk sementara saudara Randi, coba Anda, saya yakin Anda ahli baca Quran ya, baca surat Al-Fatihah ya 10.113 dan surat Al-Kahfi 7 kali, dan ditambah surat Al-Kahfi di ayat 107 sampai ayat 110 sebanyak 1013, dan ayat kursi 1013, dan diakhiri surat Al-Fatihah hingga sampai Anas masing-masing 9 kali. Itu terakhir ya. Dan siapkan air doa sebagai penghantar ya. Nanti Anda tiupkan di situ sampai 3 kali dengan membaca la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ya Allah, saya niatkan Engkau melalui air doa ini, semoga bermanfaat. Jauhkan dari segala-gala hal-hal gaib di rumah kami. Jagalah hamba, keluarga hamba, dan harta hamba, seperti itu ya. Insya Allah hal-hal seperti itu tidak akan pernah tampak atau mendekati Anda. Dan nanti air itu Anda minum, niat karena Allah ya. Dan yang lain dicipratin sisanya di dalam rumah dan di luar rumah. Nanti praktek berikutnya cukup membacakan surat Fatihah 1 kali, terus surat Al-Kahfi di ayat 107 sampai 110 1 kali, diakhiri dengan surat Al-Fatihah sampai Anas masing-masing 9 kali, dengan ayat kursi 3 kali. Anda cukup tiupkan, misalnya mau pakai media air lagi kan, seperti itu aja. Jadi karena Anda sudah punya dasar tadi, amalan yang pertama ya, jangan lupa itu dikerjakan 3 hari yang tadi pertama ya, sambil puasa sunnah. Insya